Halo semuanya teman-teman. Mozart di telepon. Sudah lama saya tidak membuat ulasan, jadi berikut ini uraian singkat tentang Bitcoin dan altcoin. Dari sudut pandang saya, ini berarti batas sekitar 112.000 dolar tetap berlaku. Saya tidak ingin mengubahnya, karena sepertinya kita telah melewati semua rata-rata pergerakan utama, tetapi tidak ada volume, tidak ada apapun, pergerakannya seperti itu. Selama masih naik, secara kasar bisa dibilang saya sedang long. Nah, itu juga yang sedang kami lakukan sekarang di channel trading. Tapi sangat hati-hati, banyak posisi dibagi dua dengan volume separuh. Kami long dengan sangat hati-hati dan cepat mengambil profit. Karena berita negatif apapun, bahkan seperti tanggal 17 nanti akan ada rapat The Fed lusa. Kalau ada sesuatu, bahkan sedikit saja, kalau dia tidak mengatakannya dengan benar, semuanya akan jatuh lagi. Apalagi kalau dilihat dari indikator Bitcoin tetap naik, tapi benar-benar hanya sedikit dan lemah. Saya sendiri tidak terlalu yakin soal ini. Jadi, untuk sekarang, saya belum siap masuk dari posisi ini. Kalau dia menembus ke sini, seperti saya bilang, melewati level 118.500 dengan volume, saya akan melihat dan mempertimbangkan masuk kembali dari posisi ini. Tapi untuk sekarang, belum untuk sementara. Limit order di sekitar 112. Ini time frame harian, time frame 4 jam juga sama. Hanya konsolidasi saja. Ya, kita sudah bertahan di atas semua moving average kunci dalam intraday. Namun, berdasarkan indikator, hal itu terjadi maju mundur. Semacam birokrasi yang tidak dapat dipahami di wilayah Bokovic, semua ini terjadi. Dan saya sungguh tidak peduli dengan Bitcoin ini. Itulah yang kuinginkan, dia pergi ke samping. Jumlah 3 total kapitalisasi tanpa Bitcoin dan tanpa Ethereum. Kita sudah menembus level tertinggi. Desember 2024, setelah kemenangan Trump, saya juga mengucapkan selamat kepada semua. 1,15 triliun adalah level tertinggi, yaitu kapitalisasi altcoin. Dua target ini masih tetap berlaku untuk saat ini. 1,19 dan 1,3. Jadi di 1,19 saya akan menjual setengah atau lebih dari portofolio saya. Setengah atau lebih dari portofolio ini. Nanti saya akan tulis lagi apa yang akan saya tutup. Mungkin saya tak akan tutup lebih awal. Tapi tips sekali lagi, saya tidak akan menutupnya jika saya membukanya secara publik tanpa pemberitahuan secara kasar. Jadi, jika saya memutuskan untuk menutup lebih awal, saya akan memberitahu kalian. Tapi untuk saat ini, saya menunggu di 1,19. Artinya, ada solusi bagus di sini. Secara keseluruhan, ada perubahan berbentuk V di sini. Bahkan, tampaknya masih ada ruang untuk tumbuh. Tepat pada 1,19, 1,2. Ini adalah tujuan yang optimal. Plus, ini adalah upaya untuk keluar. Kami telah mengamankan posisi kami di atas R4. Pengujian bulan lalu R4. Batas luar koridor poros bulanan akan ideal jika pergerakannya seperti ini. Membuat satu puncak lagi dan dalam skenario terburuk, kemudian masuk ke koreksi yang dalam. Dalam skenario terburuk. Tapi untuk saat ini saya masih sedikit menunggu ke atas untuk saat ini. Menurut indikator juga belum ada kekuatan besar. Sekali lagi ada gema dari Bitcoin. Tapi untuk saat ini masih naik. Untuk saat ini menurut candlestick di sini terlihat cukup baik. Artinya setidaknya ini terlihat lebih baik daripada Bitcoin. Selanjutnya, pada time frame 4 jam, kubus. Di dalam hari, total 3 terlihat bahkan lebih baik. Di sini kita justru mendapat lonjakan yang bagus. Puncak pada 13 September. Dan puncak ini memang benar-benar meyakinkan. Bagus. Ini ditetapkan berdasarkan indikator, berdasarkan RSI, semuanya jelas, semuanya ditetapkan tanpa adanya divergensi. Puncaknya benar-benar sempurna, tidak ada divergensi, tidak ada apa-apa, jadi karena itu saya menunggu akan ada satu lonjakan kecil lagi ke atas. Setidaknya ke sana. 1,19, 1,2, mungkin lewat koreksi yang lebih dalam, tapi tetap saja nanti ke sana. Selain itu, posisinya cukup tinggi. Kita sudah menjauh dari moving average 200, dari 50, 100, dan seterusnya. Semuanya sama saja. Di sini kelihatannya lebih menarik, lebih kuat daripada Bitcoin. Nah, dan dari dominasi Bitcoin juga, tentu saja semuanya terlihat jelas, bahwa dominasinya sudah turun hampir ke 57%. Dominasi sedang terkonsolidasi di moving average 100 pada time frame mingguan. Ini bahkan bukan lagi moving average tahunan. Kita sudah benar-benar turun di bawah moving average tahunan. Sejauh ini tidak ada perbedaan besar. Dan tampaknya dominasinya masih lemah. Meskipun tingkat dukungannya cukup serius. Jika kita turun di sini kita memperoleh pijakan, musim alternatif yang telah lama ditunggu-tunggu semua orang bisa saja dimulai. Karena yang berikutnya akan menjadi Senin ke-200, sekitar 51-50%. Disinilah saya akan memotret semua hal kecil. Karena Ether telah tumbuh cukup banyak. Saluran ini dapat dihapus. Kamu sudah bodoh. Di sini, jika koreksi yang kuat dimulai, katakanlah, setelah mencapai 1,2 triliun pada total 3, koreksi akan dimulai. Di sini, untuk rata-rata pergerakan tahunan, bisa jadi kedua-duanya.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi lebih dulu di sini dan saya tidak ingin tahu. Saya berdagang pada saat ini. Apa yang saya lihat sekarang, itulah sebabnya apa yang kulihat sekarang adalah apa yang kutunggu. Seperti ini atau seperti ini. Berikut adalah dua pilihan untuk total tiga. Jika saya tutup lebih awal, saya akan menulis di Telegram sebagaimana mestinya. Namun untuk saat ini setidaknya terlihat seperti gelombang pertumbuhan lainnya. Jumlah tiga dan seluruh alta. Ditambah lagi, sebagaimana yang telah saya katakan, AVAX terlihat bagus, yang sebagian merupakan nenek moyang historis dari alta lainnya. Biasanya mereka mulai tumbuh terlebih dahulu, seperti Link, AWAX, Cardano Cardan ini, koin-koin. Setelah itu yang lainnya mulai memompa. Solana juga sudah tumbuh dewasa. Tidak buruk. Ngomong-ngomong, menurut indikator, Solana terlihat cukup baik di sini. Bukan yang benar-benar super atau sangat kuat, tapi cukup baik. Cukup baik. Masih ada ruang sebelum mencapai titik tertinggi sebelumnya. Sudah naik cukup jauh, seolah masih bisa naik lagi. Tapi yang paling penting, total 3 minggu ke depan, di mana benar-benar sebaiknya ditutup, maksud saya untuk diri saya sendiri, bukan untuk kalian, mungkin bagi kalian tidak pasti, tapi bagi saya pasti akan menutup posisi. Benar-benar pasti. Jika semuanya berjalan tidak sesuai rencana, dan rapat The Fed nanti sangat buruk, mengerikan, ekonomi akan jatuh, resesi di Amerika, semuanya buruk. Disinilah tandanya, maksudnya di sini kita punya suatu struktur. Ini bukan suatu tren, tetapi berada dalam tren. Satu, dua, tiga. Titik kritisnya adalah 1 triliun. Saat ini, di sini sebuah garis yang indah telah muncul. Dan lagi, jika kita melihat profil volume seperti ini, kita melihat bahwa ini adalah klaster terbesar, salah satu yang terbesar. Di sekitar 1 triliun, setelah itu di sini kosong. Jika kita jatuh ke sini, kita akan mengisi kekosongan ini dan bergerak ke target berikutnya. Ke sini dan ke sini. Artinya semuanya bisa turun hingga ke 800 miliar dolar. Dan ini hanya untuk total 3. Apa yang akan terjadi dengan altcoin kecil, saya bahkan takut membayangkannya dalam skenario ini. Ngomong-ngomong, itulah sebabnya minggu lalu kita memperbarui. Ini dia, titik tertingginya, kan? Pada Desember 2024, untuk total 3, saya sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Jadi sekarang titik pembatalan kunci bagi saya adalah ekstremum ini. Ini dia, 123, 1 miliar dolar. Tapi kalau mau lebih tepat, di sini tepatnya 994 miliar dolar. Ya, secara kasar, 1 triliun. 1 triliun dolar secara kasar. Titik pembatalan, jika minggu ini ditutup di bawah, semua posisi bisa ditutup. Karena dalam kasus ini, risikonya turun ke sini ke 920 dan lebih rendah, mengisi semuanya. Gap ini, hingga 800 miliar dolar, risikonya akan meningkat tajam. Selama ini naik, ini juga naik. Dan itu bagus, saya memanfaatkannya. Itu saja. Begitu saya melihat tanda-tanda kelemahan, kita akan menutup posisi. Saya bicara soal TC, dan saya juga akan memberitahu kalian tentang ini. Apakah kalian akan menutup posisi bersama saya atau tidak, itu keputusan kalian. Saya hanya mengatakan apa yang akan saya lakukan. Meskipun struktur tren keseluruhan, jangka panjang, saat ini terlihat sedikit berbeda. Seperti inilah penampilannya, yaitu bersyarat 1, 2, dan sekarang 3, karena kami menulis ulang setinggi ini. Faktanya perubahan tren jangka panjang sedang terjadi di sini. Sebenarnya, berdasarkan bulan, 660 miliar dolar. Namun, menunggu di sini dan berharap keajaiban, bahwa dari sini kita akan langsung terbang ke atas lagi, itu bodoh. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini dan sesuai strategi saya, lebih baik menutup posisi. Di dalam tren sendiri, yang saat ini memiliki ekstremum dan volume yang cukup signifikan di bawah 1 triliun dolar. Tutup semua posisi jangka menengah. Dan nanti, jika memang terjadi keajaiban atau tidak, saya tinggal masuk lagi. Kalau tidak ada keajaiban, saya akan masuk di sini dan di sini. Itu saja. Itu hanya berdasarkan strategi trading saya. Ini adalah pilihan yang paling optimal dan benar untuk jangka panjang. Ini menunjukkan keberhasilan yang jauh lebih besar daripada terus-menerus duduk, percaya, dan berharap semuanya akan berjalan seperti yang kamu rencanakan sejak awal. Tapi untuk saat ini masih naik dan masih ada struktur tren. Pada dasarnya di jendela ini semuanya sideways dan ada sedikit koreksi dengan kelanjutan ke atas. Jadi selama masih naik, kita bisa memanfaatkannya. Untuk Bitcoin sendiri, secara umum, saya akan bilang, 117 kita belum tutup, itu dia gapnya masih ada, kecil, itu dia, kita belum sampai ke sana. Untuk saat ini semua orang masih memperhatikannya. Di CME, itu 117.235, meskipun tidak dengar di CME, sepertinya kita sudah menutupnya. Ya, kita sudah.
itu ditutup pada CME. Saya berada di CME 117, 320, genap, dan itu 12. Entah kenapa menurutku mereka tidak menutupnya. Itu saja, tujuannya tercapai di sini. Sasaran minimum. Artinya, kesenjangan ini tertutup. Meskipun bagi Binance, menurut pendapat saya, bagi Bybit, tidak ada 117 di sana. Dengan kata lain, nilai tertinggi hari ini adalah 116.760. Ya, hampir saja. Mari kita anggap itu memang hampir terjadi. Kita hampir mencapai target yang saya tetapkan, 117.000. Dan sekarang, di sini, entah kita melakukan satu lonjakan lagi ke sekitar 120.000, dan disitulah nasib ditentukan seberapa kuat kita melakukan lonjakan itu. Misalnya pada FRS. Atau kita tidak melakukannya dan langsung masuk ke koreksi menuju limit order saya. Tapi untuk saat ini, saya tetap menunggu mengingat ini adalah pergerakan sideways untuk kembali ke level 112 dan mungkin bahkan ke 110. Saya menunggu harga kembali ke dua target ini, baik dari sini maupun dari sini. Seperti itu, kira-kira saya menunggu harga kembali. Pembatalan dari potensi kembali ini, seperti yang sudah saya katakan, hanya akan terjadi jika saya melihat harga bertahan di volume besar, di atas channel ini, di atas level 118.500, volume yang bagus, dan jika tren masih berlanjut, akan ada lonjakan yang cukup baik. Kalau begitu, ya, saya batalkan limit order ini dan masuk di harga saat ini. Tapi soal itu juga akan saya tulis di Telegram, dan agar tidak ketinggalan sekali lagi saya sarankan untuk berlangganan kanal Telegram saya. Terima kasih untuk semuanya, semoga minggu kalian menyenangkan. Minggu ini diperkirakan akan hangat, mungkin salah satu yang terakhir, jika bukan yang terakhir, minggu hangat di tahun ini. Manfaatkan minggu ini sebaik mungkin. Bersama kalian tadi Mozart, saya doakan semoga semua beruntung, semoga hari saya juga baik, dan sampai jumpa.